Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa yang saya hormati, kita saat ini ada pada video yang ke-46 dan kita akan membahas pasal 100 KUHP baru. Pasal 100 sampai 102 ini masih membahas tentang hukuman mati. Pasal 100 ayat 1 langsung saja saya bacakan. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan. Nah, kemarin di video yang ke-45 saya juga sudah mengulas tentang ada percobaan 10 tahun. Kemudian di pasal 100 ini masa percobaan selama 10 tahun ini dengan memperhatikan huruf A, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B, peran terdakwa dalam tindak pidana. Ayat 2, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Saya pikir ayat 1 maupun ayat 2 ini jelas. Ayat 3, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan itu kan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kemudian untuk prosesnya bisa jadi kalau ada banding, nah, maka kalau ada banding belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian dari banding masih ada lagi kasasi, maka banding ini belum merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian kasasi, setelah kasasi baru masih ada lagi peninjauan kembali. Baru selang 14 hari sejak terakhir itu sudah tidak ada lagi upaya hukum habis. Maka PK plus putusan, tanggal putusan PK-nya plus 14 hari, maka itulah yang dimaksud dengan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atau tidak ada banding, tidak ada kasasi, apalagi PK, terpidana langsung menyatakan menerima. Berarti sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ayat 4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Selama proses percobaan ini akan dilakukan pengawasan, akan dilakukan pembimbingan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini tentunya ya ada bagian pembimbingan masyarakat sebagaimana yang saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya. Nah, kalau nanti dinyatakan bahwa si terpidana mati ini menunjukkan sikap perbuatan yang terpuji atas penilaian dari Mahkamah Agung, maka dapat diusulkan, dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung ke Presiden, disampaikan, dan Presiden bisa memberikan keputusan bahwa terhadap si terpidana A ini pidananya diubah dari pidana mati atau menjadi pidana penjara seumur hidup. Ayat 5. Penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak keputusan presiden ditetapkan. Nah, katakanlah begini, ini kan tahun 2023. Proses hukumnya sampai memiliki kekuatan hukum tetap di 2025, katakanlah kan prosesnya 2 tahun. Kemudian ini melaksanakan 10 tahun
hukumannya kan sudah 10 tahun, berarti kan sudah 12 tahun sejak 2023 melaksanakan 10 tahun. Nah, pada setelah 10 tahun ini ternyata perbuatannya itu baik dan terpuji yang dinilai oleh Mahkamah Agung, selanjutnya disampaikan kepada Presiden, maka Presiden bisa memutuskan. Nah, untuk itu menjadi 10 dari mati ke seumur hidup, maka sejak adanya keputusan Presiden ini, maka katakanlah di tahun 2030. Nah, maka di tahun 2030 itulah berlaku putusan hukuman penjara seumur hidup. Ayat 6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Sudah dikasih ruang, sudah dikasih waktu 10 tahun, ternyata ini misalnya ini ya, narapidana ini mungkin psikopat ini kan, katakanlah yang susah untuk baik ini kan, ada kelainan pada dirinya. Ya bagaimana lagi? Negara sudah mengupayakan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya, walaupun dia bersalah 10 tahun. Kalau sudah seperti itu, ya judulnya menjadi apa boleh buat kan, akhirnya kan terpaksa alternatif terakhir dijatuhi hukuman mati. Itu ayat 100. Ayat 101. Jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, bukan karena terpidana mati melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Ini seperti ini. Bahwa ada terpidana mati, setelah proses-proses 10 tahun berjalan, maka mengajukan gerasi. Dan gerasinya ini ditolak oleh Presiden. Kalau ditolak kan sesuai pasal yang sudah saya jelaskan di atas, bisa dilaksanakan gerasi. Namun ini bisa dilaksanakan gerasi, bisa dilaksanakan hukuman matinya. Namun ini dari putusan penolakan gerasi ini sampai 10 tahun pidana matinya tidak dilaksanakan. Sebabnya apa? Nah, dalam hukum KUHP ini tidak dijelaskan sebabnya apa. Mohon maaf, apa lupa atau bagaimana, atau sengaja diulur-ulur, ya tidak tahu. Tapi yang jelas posisinya adalah tidak dilaksanakan. Tidak mempertimbangkan sebabnya apa, kok tidak dilaksanakan. Intinya tidak dilaksanakan. Maka karena sudah lewat 10 tahun dan tidak dilaksanakan, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Gerasi ditolak, setelah 10 tahun kok hukuman matinya tidak dilaksanakan, maka pidana yang tadinya pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Itu pasal 101. Pasal 102. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang. Nah, kalau saat ini kan pelaksanaan pidana matinya masih ditembak, dianggap cara yang paling efektif dan efisien dan tidak mengakibatkan terpidana ini merasa sakit ya, langsung meninggal kan tidak merasakan sakit kan, secara ilmu awam loh ya. Kalau secara ini saya tidak bisa berkomentar secara ilmu-ilmu yang lain kan, karena terus meninggal kan tidak bisa merasakan sakit lagi. Namun tata cara bagaimana diatur tepatnya besok dengan undang-undang, harus dengan undang-undang, karena pasal 102 mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang. Berarti besok akan lahir undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Tidak boleh dengan peraturan hukum yang lain. Perpu misalnya nggak boleh. Peraturan pemerintah tidak boleh.
Perda apalagi, peraturan Mahkamah Agung tidak boleh, karena di sini sudah ditentukan dengan undang-undang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan atau mereview pasal 1 sampai dengan pasal 2 KUHP baru. Apabila ada salah mohon dimaafkan, berikan saran kritik yang membangun melalui kolom komentar pada channel SHMH, dan semoga bermanfaat. Mari kita tetap semangat belajar bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.